Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bertemu kembali dalam acara Resapi Renungan Santapan Pagi 6 November pada hari Sabtu pagi hari ini. Kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang terus-menerus kami rasakan. Secara materi dan jasmani, Engkau melimpahi hidup kami senantiasa. Ialah pada pagi hari ini, Engkau juga memberkati dan melimpahi kami dengan berkat rohani melalui firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Dalam keterbatasan kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya bacakan, berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Renungan pagi hari ini bertema badai pasti berlalu. Saudara sekalian, badai merupakan istilah simbolis bagi kehidupan yang diwarnai dengan persoalan, dengan berbagai masalah. Saat manusia menghadapi badai-badai kehidupannya, pada kenyataannya ada beragam respon yang manusia tunjukkan. Yang pertama biasanya bersungut-sungut. Badai yang satu belum selesai, sudah datang badai yang lain lagi. Persoalan yang satu belum selesai, sudah datang persoalan yang kedua dan ketiga. Maka banyak orang bersungut-sungut dalam menghadapi badai kehidupannya. Yang kedua biasanya sikap manusia, yaitu marah kepada Tuhan. Tuhan dipandang sebagai sosok ilahi yang berkuasa atas kehidupannya. Karena itu, tatkala kehidupan diwarnai oleh badai yang begitu banyak, ada orang yang marah kepada Tuhan. Karena harusnya Tuhan berkuasa untuk mencegah badai itu terjadi dalam dirinya. Reaksi kedua, marah kepada Tuhan. Yang ketiga, reaksinya biasanya mengutuki Tuhan. Tuhan itu dipersalahkan sebagai penyebab segala badai yang terjadi di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Logika yang muncul adalah Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Kalau badai persoalan terjadi, itu diyakini atas restu dari Tuhan.
Yang keempat, reaksi keempat biasanya ketika menghadapi badai adalah putus asa. Sikap yang paling ekstrim ini, dari keputusasaannya adalah bisa terjadi seseorang itu bunuh diri. Seorang anak SMP yang hasil ujian bahasa Mandarinnya jelek, dia malu kepada temannya, kepada gurunya, kepada orang tuanya, tiba-tiba melakukan bunuh diri. Putus asa, merasa gagal. Reaksi menghadapi badainya dengan putus asa. Dan yang kelima, reaksi dalam menghadapi badai, ini yang tentu yang paling baik, yaitu tetap menaruh percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun ini sikap yang jarang ditunjukkan oleh manusia, namun ini adalah sikap yang benar dan tentu sangat dikehendaki oleh Tuhan. Ketika badai datang dalam bacaan kita Injil Markus tadi, murid-murid takut dan tidak percaya kepada Tuhan lagi, ayat 40. Tetapi di sana Tuhan Yesus segera berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin dan air danau itu menjadi teduh. Apa artinya? Dalam menghadapi badai kehidupan ini, kita tetap harus berjalan bersama dengan Tuhan dalam kondisi dan keadaan apapun juga. Murid-murid Yesus menjadi takut dan tidak percaya. Mereka kehilangan imannya. Tetapi ketika Tuhan menampakkan diri dan berkata kepada mereka dan kepada angin dan badai itu, maka mereka melihat kuasa Tuhan yang nampak dengan jelas. Di sini kita diajarkan untuk memandang kepada Tuhan daripada memandang kepada badai yang terjadi. Setiap orang, setiap keluarga pasti menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, kesulitan, dan deritanya masing-masing. Tetapi kita dianjurkan untuk memandang kepada Tuhan, sebab Tuhan lebih besar dari persoalanmu. God is greater than your problem. Allah lebih besar dari persoalan kita. Persoalan kita banyak. Tuhan tetap lebih besar dari persoalan kita. Bersama Dia, badai pasti berlalu. Amin.